Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan Anda, Bayu Dokumentari. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat venogram dan dendrogram secara manual. Di sini saya sudah mempunyai metrik 01 yang didapatkan dari karakterisasi secara morfologi. Nah, bagaimana cara mendapatkan karakter 0 dan 1 ini? Di sini saya mempunyai 5 taksa, di mana taksa A adalah Amorphophallus phaenophilius, taksa B adalah Amorphophallus sagittarius, kemudian yang C Amorphophallus mulleri, yang D variabilis, sedangkan yang E adalah Aglonema simplex. Jadi seperti ini. Contoh, dari kelima taksa tersebut ternyata karakter umbinya itu ada yang globus dan ada yang subglobulus. Nah, kita tulis semuanya dua karakter tersebut. Setelah itu karakter yang dia subglobulus maka kita beri nilai 1. Contohnya di sini adalah B, yaitu Amorphophallus sagittarius, dia subglobulus. Sedangkan yang Amorphophallus mulleri, kemudian phaenophilius dan lain sebagainya ini, dan Aglonema dia karakternya adalah globus. Maka di karakter yang ini kita beri nilai 0. Nah, sedangkan yang kedua karakternya adalah globus, maka yang karakternya globus kita kasih nilai. Nah, yang kemudian karakter yang kedua warna umbi, yaitu ada coklat tua, coklat kuning, dan putih. Nah, yang coklat tua kita beri nilai 1. Di sini adalah phaenophilius ya. Dia warnanya coklat tua, maka dikasih nilai 1. Sedangkan yang sagittarius, kemudian mulleri dan variabilis dia tidak berwarna coklat tua, maka diberi nilai 0. Nah, demikian sahabat biolover bagaimana cara memberikan nilai 0 dan 1 pada masing-masing taksa. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat venogram dari hasil karakterisasi morfologi ini. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi similaritas antara J dan K itu sama dengan 1 dikurangi sigma N sama dengan 1 XIJ dikurangi XIK dibagi R1 kemudian dibagi N atau jumlah karakter. Cukup ribet kan jika melihat rumus ini? Cara mudahnya seperti ini. Jadi similaritas antara A dan B itu sama dengan 1 dikurangi jumlah dari perbedaan, atau 1 dikurangi berapa jumlah perbedaan dibagi dengan jumlah karakter. Cara gampangnya seperti ini. Jadi 0 dan 1 ini kan berbeda, maka saya hitung 1, kemudian ini berbeda juga 2, berbeda juga 3, 4, 5 ini sama ya, tidak dihitung. Jadi 5, 6, 7 ini sama, 8 ini sama, 9, kemudian 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka similaritas atau nilai kesamaan antara A dan B itu adalah 1 dikurangi 16 dibagi total semua karakter. Jadi karakter ini totalnya adalah 25. Maka 1 min 16 dibagi 25 sama dengan 0,36. Kemudian kita hitung selanjutnya A dengan C dengan cara yang sama ya. A dengan C 0 dan 0 di sini sama, ini beda 1 sama, beda 2, 3, 4, 5, 6 ini sama, 7 sama, 8, kemudian ini 9. Nah, totalnya ternyata 12 ya. Berarti 1 dikurangi 12 dibagi 25, nilainya 0,52. Nah, itu dihitung semua, A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E, B dengan C, kemudian B dengan D, kemudian B dengan E, kemudian C dengan D, C dengan E, D dengan E. Semua dihitung, didapatkan hasil seperti ini. Kemudian hasil perhitungan tadi dipindah ke tabel similarity matrix seperti ini.
sehingga memudahkan kita mengetahui A dengan B itu similaritasnya berapa, A dengan C nilai similaritasnya berapa, kemudian A dengan E nilai similaritasnya berapa. Nah, dari tabel metrik similaritas ini kita dapat mengetahui bahwa taksa yang mempunyai nilai similaritas paling terbesar itu adalah 0,6. Siapakah taksanya? Yaitu A dengan D, C dengan D. Maka A, D, dan C itu kita gabung menjadi satu. Kita gabung menjadi satu karena dia nilai similaritasnya paling besar. Kita ibaratkan A, C, dan D itu adalah P gitu ya. Jadi A, C, D itu kita ibaratkan menjadi P. Nah, sedangkan taksa yang belum mempunyai tempat yaitu B dan E. Jadi kita hitung nanti A, C, D dengan B itu berapa nilai similaritasnya, kemudian dengan E itu berapa nilai similaritasnya. Cara menghitungnya menggunakan rumus yang berbeda, yaitu NJ/SJM ditambah NK/SKM dibagi NJ plus NK. Nah, cara mudahnya seperti ini. Jadi ACD tadi itu kan dianggap P, maka kita mencari tahu similaritas antara ACD atau B dengan B dan P dengan E. Caranya seperti ini, SPB P-nya tadi adalah A, C, dan D. Maka rumusnya 1 dikali similaritas antara A dengan B ditambah 1 dikali similaritas antara C dengan B ditambah 1 dikali similaritas antara D dengan B. Kemudian karena NJ plus NK-nya di sini ada 3 taksa tadi, maka dibagi 3. Nanti nilainya berapa? Nah, seperti ini. A dengan B itu nilainya A dengan B 0,36. Berarti 1 dikali 0,36 ditambah 1 C dengan B. C dengan B nilainya 0,52 ditambah 1 kali D dengan B. Nilainya B dengan D 0,44. Kemudian dibagi 3 didapatkan nilai 0,44. Nah, kemudian yang kedua yaitu similaritas antara P dengan E. Ya, ingat ya, P tadi adalah ACD, yaitu didapatkan dari similaritas yang lebih besar yang pertama tadi, A dengan D, C dengan D. Maka A, C, dan D itu dijadikan satu. Nah, di sini A dengan E nilainya 0,48, C dengan E nilainya 0,48 juga, D dengan E nilainya 0,48. Maka dibagi 3 kemudian nilainya 0,48. Kemudian dibuatkan metrik lagi seperti ini. P tadi adalah ACD, kemudian dengan B dengan E. P dengan B nilainya 0,44, P dengan E nilainya 0,48, B dengan E tadi nilainya di sini ya 0,56. Maka dari yang metrik yang kedua ini didapatkan bahwa yang mempunyai nilai similaritas paling besar adalah B dengan E. Maka B dengan E itu dia dijadikan satu klaster. Kemudian B dengan E tadi diibaratkan contohnya menjadi Q gitu. Maka kita tinggal satu, yaitu mencari nilai similaritas antara Q dengan P. Maka S, Q, P. Q nilainya adalah B dan E. Maka similaritas antara B 1 dikali nilai similaritas antara B dan P. B dan P itu 0,44 ditambah 1 kali similaritas antara E dengan P. E dengan P 0,48 dibagi 2 karena taksanya ada 2 sama dengan 0,46. Maka similaritas antara Q dan P nilainya adalah 0,46. Maka jika dibuat dalam bentuk klaster akan menjadi seperti ini. Taksa yang pertama tadi adalah ACD dengan nilai similaritas 0,6. Kemudian taksa yang kedua itu adalah yang dalam satu klaster itu adalah B dengan E dengan nilai similaritas 0,56 ini ya, B dengan E 0,56.
Kemudian antara klaster ACD dengan BE itu adalah 0,46. Nah, bagaimana jika kita melihat taksa aslinya? Jadi E itu adalah aglonema, kemudian B adalah Sagittarius, kemudian yang A adalah Paedophilus, C. mulleri, dan variabilis. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan karakter morfologi ini didapatkan bahwa Almopurpallus paedophilus, mulleri, dan variabilis itu dalam satu klaster dengan nilai kesamaan 0,6 atau 60%. Sedangkan klaster yang kedua terdiri dari Aglonema simplex dan Amorphopallus sagittarius. Ya, Amorphopallus sagittarius dengan nilai similaritas 0,56. Nah, begitu sahabat biolover, bagaimana cara mudah membuat fenogram secara manual. Nah, nanti kita akan setelah itu kita akan belajar bagaimana cara membuat fenogram ini menggunakan software. Demikian sahabat biolover, semoga bermanfaat. Silakan share video ini ke sahabat biolover yang lain.